Ada luka yang tidak hanya membekas di kulit, tetapi juga mengiris jiwa. Selama 3 tahun lamanya, dari 2023 hingga 2026, seorang perempuan berinisial YTR, 29, harus menjalani hari-hari dalam kegelapan. Ia menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri, TH, 30. Selama periode tersebut, YTR dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Bandung dan sekitarnya, membuat keberadaannya bagai hilang di telan bumi. Namun, pada Rabu, 10 Juni 2026, sebuah pesan dari nomor tak dikenal akhirnya membuka tabir penyiksaan yang selama ini tersembunyi, membawa keluarga pada kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang pernah mereka bayangkan. Ketika keluarga akhirnya menemukan YTR di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, pemandangan yang tersaji benar-benar di luar nalar. Kondisi fisiknya sangat memprihatinkan dengan luka parah di sekujur tubuh, terutama di bagian wajah dan kepala. Syahrul Ulum, adik kandung korban, menceritakan betapa terpukulnya ia saat pertama kali melihat sang kakak, sebuah kondisi yang begitu tragis hingga keluarga hampir tidak bisa mengenali wajah orang yang mereka cintai. Kejadian ini pun menghancurkan ketenangan kedua orang tua korban, yang hingga kini tak henti mendampingi sang putri di rumah sakit, seolah tak ingin melepaskan YTR sedetik pun dari perhatian mereka. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa, YTR menunjukkan sisi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Alih-alih meluapkan kemarahan atas apa yang telah menimpanya, kalimat pertama yang terucap dari bibir YTR saat bisa berkomunikasi dengan keluarganya justru adalah permintaan maaf. Ia meminta maaf kepada orang-orang terkasihnya, mungkin karena merasa telah membuat mereka khawatir atau menderita akibat peristiwa ini. Sebuah keteguhan hati yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa terenyuh. Bahwa di titik terendah hidupnya, kasih sayang kepada keluarga masih menjadi prioritas utamanya. Ketegaran YTR tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan sudah mulai merajut harapan kecil untuk hari esok. Meski menyadari bahwa kondisi kesehatannya tidak lagi sama seperti sebelum kejadian, YTR mengungkapkan keinginan sederhana. Ia ingin berjualan sembako dan membuka warung kecil jika kelak sudah pulih. Keinginan untuk mandiri dan memulai kembali hidupnya ini menjadi simbol perlawanan terhadap trauma yang ia alami. Sebuah mimpi sederhana, namun mengandung kekuatan besar akan keinginan untuk bangkit dari masa lalu yang kelam. Kasus yang menimpa YTR ini kini tengah dalam penanganan serius, termasuk melibatkan pendampingan hukum. Namun di luar proses hukum tersebut, ada seorang perempuan yang berjuang keras untuk sembuh dan menata kembali hidupnya yang sempat direnggut. Ketegaran YTR, permintaan maafnya yang tulus, dan keinginannya untuk berdagang sembako adalah pengingat bagi kita tentang daya tahan jiwa manusia. Semoga keadilan ditegakkan bagi pelaku, dan semoga YTR segera diberikan kekuatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kecilnya. Kita semua berharap masa depan yang lebih cerah sedang menantinya di ujung pemulihan ini.